Pernahkah kamu merasa sudah berusaha mendekati seseorang, tetapi justru terlihat seperti pesaing paling lemah di antara banyak orang yang juga mengejar dia? Situasi ini semakin sering terjadi sekarang, ketika media sosial membuat siapapun terlihat menarik dan mudah mendapat perhatian. Namun kenyataannya, tidak semua orang yang mendekati seorang perempuan mampu meninggalkan kesan yang benar-benar membekas. Di video ini, saya ingin mengajak kamu memahami apa yang sebenarnya membuat seorang perempuan memilih satu pria di antara sekian banyak yang hadir. Kita masuk ke inti pembahasannya dengan cara yang lebih jernih dan praktis. Ketika kita membahas tentang perempuan yang sedang didekati banyak orang, sebenarnya kita sedang membahas dinamika sosial yang jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan siapa yang paling tampan atau paling kaya. Kamu tentu pernah melihat fenomena ini secara langsung. Bagaimana seseorang yang secara tampilan biasa saja ternyata menjadi pilihan utama, sementara orang lain yang tampak lebih mencolok justru tersisih. Dari sini kita belajar bahwa daya tarik bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi apa yang dirasakan. Dan seringkali, yang dirasakan itu muncul dari cara kamu menghadirkan diri, membangun energi, dan menunjukkan kualitas yang membuat kamu berbeda. Saya ingin mengajak kamu memahami satu hal penting sejak awal. Perempuan yang banyak peminatnya bukanlah perempuan yang sulit dipilih, tetapi perempuan yang terbiasa melakukan seleksi. Mereka bukan tidak ingin memilih, tetapi mereka ingin memilih dengan tepat. Dan dalam proses itu, mereka tidak sekadar melihat siapa yang paling rajin memberi perhatian, melainkan siapa yang paling membuat mereka merasa aman, dihargai, dan dipahami. Di titik inilah posisi kamu dibangun, bukan melalui kesan yang menggebu-gebu, tetapi melalui karakter yang stabil dan menenangkan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang justru terlihat lebih menarik karena tidak tergesa-gesa mengejar? Ada kekuatan dalam ketenangan, karena ketenangan menandakan seseorang yang tidak merasa perlu membuktikan dirinya setiap menit. Di era sekarang, ketika banyak orang menunjukkan pencitraan melalui media sosial, perempuan semakin dapat merasakan mana interaksi yang alami dan mana yang sekadar ingin terlihat berbeda. Dan karena itu, sikap kamu terhadap dirimu sendiri menjadi dasar penting dalam proses pendekatan. Jika kamu meminta pengakuan, kamu akan terlihat membutuhkan. Tetapi jika kamu menghadirkan nilai, kamu akan terlihat membawa sesuatu. Salah satu faktor terbesar yang membuat perempuan memilih seorang pria adalah konsistensi. Ini bukan sekadar konsistensi mengirim pesan atau bertemu, tetapi konsistensi karakter. Apakah kamu terlihat sama ketika di depan dia dan ketika di depan orang lain? Apakah kamu stabil ketika menghadapi sesuatu yang membuat kamu tersinggung? Apakah kamu tenang ketika ada orang lain yang juga mendekati dia? Sikap-sikap seperti ini membangun persepsi bahwa kamu adalah seseorang yang dapat diandalkan. Banyak pria gagal bukan karena kurang berusaha, tetapi karena usaha mereka berubah-ubah tergantung kondisi, sehingga sulit menciptakan rasa aman emosional. Kamu mungkin bertanya, mengapa rasa aman begitu penting? Karena pada dasarnya, perempuan tidak mencari kompetisi. Mereka mencari kejelasan. Ketika seseorang mendekati mereka dengan sikap fluktuatif, mereka akan melihatnya sebagai sesuatu yang berisiko. Tetapi ketika seseorang hadir dengan ritme yang teratur, nada bicara yang tenang, dan perilaku yang stabil, mereka dapat memperkirakan masa depannya. Dan manusia cenderung memilih apa yang bisa diprediksi ketimbang apa yang penuh ketidakpastian. Ini bukan soal romantis atau tidak, tetapi soal psikologi dasar dalam memilih pasangan. Namun stabil saja tidak cukup. Kamu juga perlu menunjukkan diferensiasi. Bayangkan ada 10 pria mendekatinya dengan cara yang sama. Banyak perhatian, banyak pujian, banyak janji. Kamu tidak akan menonjol jika kamu berada dalam pola yang sama. Perempuan yang didekati banyak pria biasanya sudah hafal pola tersebut. Mereka bisa merasakan mana pujian yang tulus dan mana yang hanya ingin terlihat sopan. Justru yang membuat seseorang menarik seringkali bukan karena ia memberikan perhatian lebih, tetapi karena ia memberikan perhatian yang tepat. Kamu tidak perlu menjadi yang paling sering hadir, tetapi jadilah yang paling relevan ketika hadir. Di era pasca pandemi 2020-2025, ada perubahan besar dalam cara orang berinteraksi. Banyak survei menunjukkan bahwa hubungan yang sukses umumnya dimulai dari komunikasi yang efektif dan bukan dari intensitas pesan. Artinya, kualitas percakapan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Disinilah kamu bisa membuat perbedaan. Ketika kamu berbicara dengan dia, apakah kamu menanyakan hal-hal yang benar-benar menambah nilai dalam kehidupannya, atau kamu hanya bertanya hal yang sama seperti pria lain?
Orang yang mampu menggali sesuatu yang penting dari lawan bicara seringkali menjadi orang yang paling diingat. Kamu bisa mulai dengan memahami prioritas hidupnya. Bukan hal-hal kecil seperti makanan favorit atau warna favorit, tetapi apa yang menjadi fokus hidupnya saat ini. Apakah dia sedang mengejar karir? Apakah dia sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga? Apakah dia sedang membangun kepercayaan diri? Ketika kamu memahami konteks hidup seseorang, kamu otomatis menjadi orang yang paling terasa dekat secara emosional. Banyak pria terjebak ingin terlihat menarik, tetapi lupa menjadi tempat yang terasa nyaman untuk bercerita. Namun kenyamanan bukan berarti kelemah lembutan terus-menerus. Perempuan juga tertarik pada pria yang memiliki pendirian. Pendirian bukan berarti keras kepala, tetapi mampu menyampaikan pandangan dengan logis dan tenang. Kamu tidak perlu selalu setuju dengan dia. Justru perbedaan pandangan yang sehat membuatmu terlihat lebih dewasa. Orang yang selalu mengiyakan akan terlihat tidak punya karakter. Sementara orang yang mampu menjelaskan alasan dengan cara yang tidak menggurui akan terlihat matang. Dan kematangan adalah salah satu kualitas paling langka dalam proses pendekatan. Selain itu, kamu perlu memahami satu prinsip yang jarang disadari. Perempuan tidak hanya menilai kamu dari cara kamu memperlakukan dia, tetapi juga dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ketika kamu terlalu mudah memberikan waktu, perhatian, dan energi bahkan ketika dia tidak membalasnya dengan proporsional, kamu memberikan sinyal yang salah. Kamu terlihat seperti seseorang yang mengorbankan diri tanpa batas, dan bukan itu yang diinginkan. Orang yang punya batasan diri terlihat lebih berharga karena menunjukkan bahwa hidupnya memiliki agenda, dan kamu bukan seseorang yang bisa digeser oleh siapapun yang datang. Inilah alasan mengapa kamu perlu mengembangkan hidupmu secara paralel, bukan sekadar berfokus pada pendekatan. Semakin kamu memperbaiki kualitas diri, perspektifmu terhadap hubungan akan semakin dewasa. Kamu tidak lagi melihat pendekatan sebagai kompetisi, tetapi sebagai proses menemukan kecocokan. Dan perempuan akan menangkap energi itu. Energi seseorang yang tidak mengejar, tetapi mengundang. Energi seseorang yang tidak memohon, tetapi menawarkan nilai. Energi seseorang yang hadir bukan karena sepi, tetapi karena sudah penuh. Di titik ini, kamu sudah mulai membangun pondasi penting. Kamu bukan hanya salah satu dari banyak orang yang mendekatinya, tetapi kamu adalah pria yang memiliki dunia sendiri dan tetap terbuka untuk berbagi dunia itu dengan orang yang tepat. Dari sinilah daya tarik kamu mulai terbentuk secara alami, bukan dipaksakan. Dan perempuan akan lebih mudah menaruh perhatian pada seseorang yang memiliki keseimbangan hidup seperti itu. Ketika kita memasuki bagian yang lebih dalam dari proses membuat perempuan memilih kamu di antara banyak pria lain, kita perlu memahami satu hal penting. Pilihan itu tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Pilihan itu terbentuk dari serangkaian kesan kecil yang saling terhubung, dan masing-masing kesan itu muncul dari interaksi yang kamu bangun dari hari ke hari. Banyak pria berpikir bahwa keputusan seorang perempuan ditentukan oleh satu momen besar, padahal kenyataannya justru ditentukan oleh banyak momen kecil yang konsisten. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang tidak pernah melakukan hal besar, tetapi selalu menjadi orang paling diingat. Itu karena ia mengatur ritme interaksinya dengan presisi. Dalam konteks perempuan yang didekati banyak pria, ritme ini menjadi semakin penting. Perempuan seperti ini terbiasa menerima pujian, perhatian, atau ajakan. Dan menariknya, semakin banyak pria yang mencoba mendekatinya, semakin sensitif dia terhadap pola komunikasi. Ia tahu mana interaksi yang berasal dari kebutuhan emosional, mana yang berasal dari ketertarikan dangkal, dan mana yang berasal dari karakter yang matang. Karena itu, kamu perlu membangun ritme komunikasi yang mencerminkan kedewasaan, bukan kebutuhan. Kamu tidak perlu selalu membalas pesan dengan cepat, tetapi perlu membalas dengan kualitas. Kamu tidak perlu selalu ada, tetapi ketika hadir, kamu harus hadir dengan penuh perhatian. Ketika berbicara dengan dia, cobalah memposisikan diri bukan sebagai pria yang ingin memenangkan hatinya, melainkan sebagai pria yang ingin mengenal manusia di balik semua tampilan luar. Sikap seperti ini memberikan kamu posisi unik, karena kebanyakan pria mendekatinya dengan asumsi bahwa ia khusus, spesial, atau harus diperjuangkan. Sementara kamu dapat mendekati dia sebagai seorang manusia yang juga punya kekhawatiran, ambisi, dan luka. Pendekatan yang lebih manusiawi ini membuat kamu terlihat berbeda secara emosional dan kedewasaan. Perempuan akan menghargai seseorang yang tidak menempatkan mereka di atas pedestal,
tetapi memandang mereka setara tanpa kehilangan respek. Namun kamu juga perlu mengembangkan kebiasaan mengamati detail kecil. Bukan detail seperti warna favorit atau film yang dia suka, tetapi detail tentang bagaimana dia merespons dunia. Misalnya, apakah dia tipe yang mudah terbuka atau justru butuh waktu lama untuk bercerita? Apakah dia lebih nyaman membahas hal-hal dalam atau hal-hal ringan? Apakah nada suaranya berubah ketika membahas sesuatu yang penting baginya? Kemampuan membaca dinamika emosional seperti ini menunjukkan tingkat kecerdasan sosial yang jarang dimiliki banyak pria, dan perempuan akan menangkapnya secara intuitif. Orang yang mampu memahami konteks emosional tanpa harus diberitahu, otomatis terasa lebih dekat. Di sisi lain, kamu harus memahami bahwa perempuan menilai kemampuan kepemimpinan seorang pria dari cara dia mengambil keputusan kecil. Keputusan seperti menentukan tempat bertemu, mengatur waktu, atau memberi alternatif solusi ketika ada hambatan, semua itu menjadi indikator kemampuan memimpin dalam hubungan. Pria yang selalu berkata, "Terserah kamu," atau "Kamu maunya apa?" tanpa menawarkan opsi, seringkali terlihat tidak tegas. Padahal ketegasan tidak berarti memaksakan pilihan, tetapi kemampuan memberikan arah. Ketika kamu mampu memberikan struktur dalam interaksi kecil, perempuan akan melihat kamu sebagai seseorang yang bisa diandalkan dalam skala yang lebih besar. Selain ketegasan dalam mengambil keputusan, ada satu hal yang sangat diperhatikan perempuan: bagaimana kamu mengelola konflik kecil. Konflik bukan berarti pertengkaran, tetapi perbedaan sudut pandang. Perempuan memperhatikan apakah kamu mudah tersinggung, defensif, atau justru mampu menjelaskan pandangan dengan kepala dingin. Banyak pria yang tanpa sadar merusak peluangnya sendiri, karena tidak mampu mengelola ego ketika terjadi miskomunikasi kecil. Padahal perempuan lebih memilih pria yang menunjukkan pengendalian diri, terutama di situasi yang memancing emosi. Kemampuan ini menandakan kematangan emosional, dan semakin jarang ditemukan di era sekarang ketika komunikasi cenderung cepat, impulsif, dan dipengaruhi media sosial. Kamu juga perlu memahami bahwa perempuan menghargai pria yang memiliki kerangka pikir visioner. Artinya, seseorang yang tahu dirinya mau menuju kemana, memiliki rencana hidup, dan dapat menjelaskan alasan di balik pilihan-pilihannya. Bukan berarti kamu harus menjelaskan cita-cita besar dalam setiap percakapan, tetapi menunjukkan bahwa kamu punya arah dalam hidupmu. Ketika seseorang memiliki arah, setiap langkah kecilnya terasa lebih bermakna. Ini juga membuat perempuan merasa bahwa kamu bukan hanya fokus padanya, tetapi fokus pada hidupmu sendiri. Dan anehnya, ketika kamu tidak menjadikan dia sebagai pusat duniamu, kamu justru terlihat lebih berharga di matanya. Di tengah proses ini, kamu perlu menjaga satu prinsip penting. Jangan pernah membangun koneksi berdasarkan rasa takut kehilangan. Banyak pria berinteraksi dengan energi cemas, khawatir bahwa perempuan itu akan memilih orang lain. Energi seperti ini terasa melalui nada bicara, cara mengetik pesan, bahkan gaya interaksi sehari-hari. Ketika energi ketakutan muncul, kamu cenderung menjadi terlalu reaktif, terlalu memberi perhatian, dan terlalu ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Padahal perempuan lebih memilih pria yang terlihat penuh, bukan yang terlihat kekurangan validasi. Jika kamu berinteraksi dengan ketenangan, kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu percaya diri dengan nilai yang kamu bawa. Di era 2023-2025, semakin banyak perempuan yang menghargai pria yang berfokus pada pengembangan diri. Data dari berbagai survei hubungan menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi, pengendalian diri, dan ambisi pribadi merupakan faktor yang meningkat relevansinya dalam keputusan memilih pasangan. Ini berarti kamu tidak bisa hanya berharap bahwa perhatian atau ketulusan akan cukup. Kamu perlu membangun kompetensi pribadi secara paralel: kesehatan fisik, keterampilan baru, pemahaman diri, dan kemampuan sosial. Semakin kamu berkembang, semakin kamu terlihat menarik bukan karena apa yang kamu kejar, tetapi karena siapa kamu. Namun semua ini tidak akan berarti jika kamu tidak bisa menghadirkan humor yang tepat. Humor bukan berarti kamu harus lucu, tetapi menunjukkan bahwa kamu mampu melihat dunia dengan ringan. Perempuan lebih nyaman dengan pria yang bisa menyeimbangkan serius dan santai. Humor menciptakan ruang emosional yang aman untuk berinteraksi, dan membuat percakapan terasa lebih manusiawi. Namun humor yang baik bukan humor yang memaksa, tetapi humor yang muncul dari ketulusan dan ketenangan. Kamu bisa menertawakan hal kecil, berbagi pengalaman lucu, atau merespons sesuatu dengan cara yang hangat tanpa merendahkan diri sendiri.
Ketika memasuki tahap terakhir dari pembahasan tentang bagaimana membuat seorang perempuan memilih kamu di antara banyak pria yang mendekatinya, kita perlu memahami bahwa proses ini tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kamu bersikap terhadap dia, tetapi juga bagaimana kamu membangun keseluruhan atmosfer hidupmu. Perempuan cenderung memilih pria yang tidak hanya menarik secara personal, tetapi juga memiliki kehidupan yang teratur, stabil, dan bertumbuh. Atmosfer hidup ini menciptakan kesan yang sulit ditiru oleh pria lain, karena ia datang dari fondasi yang kuat, bukan dari upaya permukaan. Perempuan dapat merasakan mana pria yang hidupnya terarah dan mana yang hidupnya berantakan, bahkan tanpa perlu diberi penjelasan. Kamu mungkin pernah mengalami situasi di mana kamu merasa sudah melakukan semuanya dengan baik, tetapi dia tetap memilih orang lain. Seringkali, ini bukan karena kamu kurang baik, tetapi karena atmosfer hidupmu belum cukup kuat untuk membuat dia merasa yakin. Perempuan memilih berdasarkan rasa. Dan rasa itu tidak hanya muncul dari kata-kata atau tindakan kamu, tetapi dari keseluruhan energi yang kamu bawa ketika hadir. Jika kamu muncul dengan energi yang stabil, tenang, dan punya arah, kamu akan tampak beda dibanding pria lain yang hanya mengandalkan perhatian dan romantisme singkat. Hal berikutnya yang perlu kamu pahami adalah bagaimana kamu mengelola ekspektasi. Ekspektasi yang terlalu tinggi, apalagi di awal, justru membuatmu terlihat terburu-buru. Banyak pria kehilangan peluang karena berharap terlalu cepat, terlalu ingin dihargai, dan terlalu ingin diberi kepastian. Padahal kepastian tidak diberikan, tetapi dibangun. Semakin kamu menuntut, semakin kecil peluangmu untuk dipilih. Tetapi ketika kamu menikmati prosesnya, perempuan akan merasa tidak tertekan dan justru makin terbuka. Orang yang tidak terburu-buru terlihat jauh lebih menarik, karena mereka mencerminkan stabilitas emosional. Perempuan juga menilai kualitas kamu dari bagaimana kamu merespons ketidakpastian. Dalam proses pendekatan, tidak ada yang 100% pasti. Kadang dia membalas pesan cepat, kadang lambat. Kadang dia terlihat antusias, kadang netral. Banyak pria yang langsung panik ketika terjadi perubahan kecil seperti ini. Mereka kemudian mengirim pesan lebih sering, bersikap lebih manis dari biasanya, atau menunjukkan kecemasan terselubung. Padahal perubahan seperti ini bisa terjadi karena banyak alasan, bukan hanya karena kamu. Ketika kamu tetap tenang, kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu bukan seseorang yang mudah goyah, dan itu nilai yang sangat kuat. Di sisi lain, kamu perlu memiliki ketajaman dalam membaca batasan. Membaca batasan tidak berarti menjauh, tetapi mampu menyesuaikan tempo sesuai respons dia. Jika dia sedang sibuk, kamu tidak perlu menuntut perhatian. Jika dia sedang ingin cerita, kamu bisa hadir tanpa memberi solusi yang terburu-buru. Jika dia butuh waktu, kamu memberinya ruang tanpa drama. Orang yang mampu menyesuaikan ritme seperti ini terasa dewasa dan tidak membuat lelah. Dan perempuan biasanya lebih memilih pria yang membuat hidup mereka terasa lebih ringan, bukan lebih penuh tekanan. Pada fase tertentu, kamu juga perlu menunjukkan integritas melalui konsistensi tindakan. Ketika kamu berkata kamu menghargai waktu, kamu datang tepat waktu. Ketika kamu berkata kamu mandiri, kamu tidak bergantung pada dia dalam segala hal. Ketika kamu berkata kamu sedang membangun diri, kamu tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar melakukannya. Integritas seperti ini membangun rasa hormat. Dan rasa hormat adalah salah satu fondasi utama dalam hubungan apapun. Perempuan cenderung memilih pria yang dapat mereka hormati, bukan pria yang hanya membuat mereka tersentuh secara emosional. Selain itu, kamu perlu memahami dinamika kompetisi sosial. Perempuan yang didekati banyak pria biasanya dapat melihat pola perilaku pria satu demi satu. Mereka tahu siapa yang berusaha tampil paling menarik, siapa yang tampil apa adanya, siapa yang terlalu mudah berharap, dan siapa yang terlalu sering menyembunyikan diri. Ketika kamu hadir dengan sikap yang tidak terjebak dalam kompetisi ini, kamu otomatis terlihat berbeda. Kamu bukan pemain dalam arena yang sama. Kamu tidak berlomba-lomba. Kamu hanya menghadirkan diri dengan kualitas terbaikmu. Sikap seperti ini membuatmu terlihat sebagai sosok yang memiliki standar dirinya sendiri. Salah satu hal paling penting yang perlu kamu bangun adalah kualitas percakapan yang membuat dia merasa bertumbuh. Perempuan menghargai percakapan yang memberi insight baru, perspektif baru, atau sekadar membuat mereka merasa lebih dihargai secara intelektual. Kamu tidak harus selalu bicara hal besar, tetapi kamu bisa mengaitkan pengalaman sehari-hari dengan pemikiran yang lebih dalam. Misalnya,
Ketika dia bercerita tentang pekerjaannya, kamu tidak hanya menanggapi dengan, "Wah, capek ya." Tetapi kamu bisa bertanya, apa yang paling menantang buat kamu sejauh ini? Pertanyaan seperti ini menunjukkan kamu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamati. Tetapi jangan lupa bahwa koneksi emosional yang kuat dibangun bukan dari percakapan cerdas saja, tetapi dari kemampuan kamu untuk hadir secara autentik. Autentik berarti kamu tidak berpura-pura menjadi orang lain. Tidak menampilkan versi ideal yang tidak bisa kamu pertahankan. Banyak pria yang memulai dengan tampil sempurna, tetapi kemudian runtuh di tengah perjalanan karena tidak mampu menjaga persona itu. Lebih baik tampil sedikit apa adanya tetapi konsisten, daripada tampil sempurna tetapi hanya sesaat. Perempuan dapat merasakan ketidaksesuaian energi ini. Mereka lebih nyaman dengan pria yang jujur tentang dirinya sendiri. Selain autentisitas, ada satu kualitas yang sangat jarang ditemukan tetapi sangat dihargai, ketenangan batin. Ketenangan batin bukan berarti tidak punya emosi, tetapi mampu mengelola emosi dengan baik. Pria yang memiliki ketenangan batin biasanya lebih stabil, tidak mudah terpancing, dan tidak menggunakan emosi untuk memanipulasi. Perempuan yang sudah cukup dewasa pasti menghargai kualitas ini. Mereka tidak ingin drama dalam hubungan, mereka ingin kestabilan. Dan jika kamu mampu memperlihatkan ketenangan bahkan di situasi yang tidak menyenangkan, kamu akan terlihat jauh lebih unggul dari pesaing lain. Dalam proses pendekatan, kamu juga perlu memperhatikan bagaimana kamu menjaga batasan sosial. Menjaga batasan berarti kamu tahu kapan harus mendekat dan kapan harus memberi ruang. Perempuan yang didekati banyak pria cenderung menghargai pria yang tidak terlalu agresif, tetapi tetap jelas. Kamu tidak perlu menghilang, tetapi kamu juga tidak perlu muncul setiap saat. Kamu hadir secara terukur, tidak berat sebelah. Ketika kamu menghadirkan pola interaksi seperti ini, kamu menciptakan dinamika yang membuat dia nyaman tetapi tetap penasaran. Dan rasa penasaran adalah salah satu kekuatan terbesar dalam proses seleksi. Pada akhirnya, perempuan sering memilih pria yang membuat mereka merasa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jika kehadiran kamu membuatnya merasa aman, dihargai, berkembang, dan bebas, maka kamu memiliki peluang besar untuk dipilih. Jika interaksi dengan kamu membuat hidupnya terasa lebih ringan, maka kamu berada selangkah di depan. Sementara pria lain mungkin hadir dengan energi ingin dimenangkan, kamu hadir dengan energi ingin membangun. Dan energi ini jauh lebih menarik, karena ia tidak berbicara tentang kompetisi, tetapi tentang kualitas hubungan. Ketika kamu sudah membangun semua ini, kamu tidak lagi terlihat sebagai salah satu dari banyak pria yang mendekatinya. Kamu menjadi pria yang memiliki nilai tersendiri. Kamu bukan sekadar pilihan, tetapi alternatif yang paling stabil. Dan ketika perempuan merasakan bahwa hidup bersama kamu terasa lebih teratur, lebih tenang, dan lebih terarah, keputusan mereka akan condong ke kamu secara alami, bahkan tanpa kamu minta. Setelah kita berjalan cukup panjang membahas bagaimana membuat seorang perempuan yang sedang didekati banyak orang akhirnya memilih kamu, satu hal yang perlu kamu ingat adalah bahwa proses ini bukan tentang menjadi pria yang paling mencolok, tetapi menjadi pria yang paling berarti. Semua pembahasan tadi bermuara pada satu prinsip sederhana namun kuat. Perempuan memilih bukan berdasarkan siapa yang paling keras usahanya, tetapi siapa yang paling konsisten kualitasnya. Dan kualitas itu lahir dari cara kamu membangun hidupmu, bukan hanya dari cara kamu memperlakukannya. Ketika kamu mampu menghadirkan ketenangan, arah hidup yang jelas, integritas, dan kehadiran emosional yang stabil, kamu tidak perlu bersaing dengan siapapun. Kamu menjadi pria yang memberi rasa aman, bukan tekanan. Kamu menjadi pria yang memberikan ruang, bukan tuntutan. Kamu menjadi pria yang menghadirkan nilai, bukan sekadar perhatian. Dan justru karena itu, kamu menjadi pilihan yang paling logis dan paling nyaman untuk dipertimbangkan. Pada akhirnya, saya ingin mengajak kamu melihat proses ini bukan sebagai upaya memenangkan seseorang, tetapi sebagai kesempatan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih stabil. Jika kamu menerapkan langkah-langkah yang sudah kita bahas, bukan hanya peluangmu dipilih yang meningkat, tetapi kualitas hidupmu secara keseluruhan pun akan bertumbuh. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Sampai bertemu di video berikutnya, dan semoga perjalananmu menemukan hubungan yang tepat menjadi lebih jelas dan penuh arah.